Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasri Amelia dengan NIM 24058138 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Desri Nora, SPD, MPD. Untuk melihat kelanjutannya, simak video berikut ini. Baiklah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantar sosiologi pendidikan. Ini mencakup 4 poin utama. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara proses pendidikan dengan proses sosial yang ada di masyarakat. Ilmu ini menganalisis bagaimana pendidikan mempengaruhi individu dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah pendidikan secara lebih mendalam. Yang kedua yaitu objek kajian sosiologi pendidikan, mencakup 2 aspek utama. Yang pertama yaitu objek material, di mana meliputi masyarakat dengan segala fenomena sosial yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut seperti sekolah, keluarga, dan kelompok sosial. Dan objek formal di mana meliputi cara pandang dan analisis terhadap hubungan dan interaksi sosial dalam proses pendidikan tersebut. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu sosiologi pendidikan. Ilmu sosiologi pendidikan lahir di Eropa sebagai respon terhadap revolusi industri dan revolusi Prancis. Sosiologi pendidikan ini lahir dari ilmu sosiologi umum yang mulai berkembang pada abad ke-18 dan menjadi disiplin ilmu tersendiri pada abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte, sementara Lester Framword dan John Dewey berperan sebagai tokoh yang mengembangkan ilmu sosiologi pendidikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Setelah Perang Dunia Kedua, sosiologi pendidikan berkembang pesat yang fokus pada perubahan sosial dan ketimpangan dalam pendidikan. Di Indonesia, sosiologi pendidikan pertama kali diajarkan pada tahun 1967 sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dan guru dan berkembang hingga sekarang ini. Yang keempat yaitu perspektif studi sosiologi pendidikan. Perspektif studi sosiologi pendidikan melihat pendidikan sebagai bagian dari integral masyarakat yang berfungsi untuk melestarikan nilai, norma, struktur sosial, serta mendorong perubahan sosial. Yang pertama yaitu perspektif struktur sosial yang melihat pendidikan sebagai alat penjaga struktur sosial. Yang kedua yaitu perspektif fungsionalisme yang menilai bahwa pendidikan itu sebagai alat sosialisasi dan integrasi sosial. Yang ketiga yaitu perspektif konflik yang menyoroti ketidaksetaraan dalam pendidikan. Dan yang keempat yaitu perspektif interaksionalisme simbolik yang memfokuskan pada interaksi sosial dalam proses pendidikan. Pada pertemuan selanjutnya yaitu di sini kita akan membahas tentang hubungan pendidikan dan perkembangan masyarakat. Di sini mencakup 4 poin utama. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai agen sosialisasi dan pembangunan. Di Indonesia, pendidikan berperan sebagai agen sosialisasi utama yang mengajarkan kita nilai, norma, dan budaya masyarakat. Melalui pendidikan, kita tidak hanya akan mendapatkan ilmu, tetapi juga belajar bagaimana menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Kita juga diajarkan hidup bersama dengan toleransi, menghargai perbedaan, dan kerjasama untuk perkembangan bangsa. Yang kedua yaitu pendidikan pada masa kolonial. Pendidikan pada masa kolonial Belanda hanya diberikan kepada kelompok terbatas, terutama untuk mendukung kepentingan penjajah. Banyak rakyat pribumi yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Pendidikan pada masa ini cenderung mempertahankan ketidaksetaraan sosial dan membatasi kemajuan masyarakat pribumi. Namun, pada masa ini juga muncul lembaga pendidik yang nasionalis seperti Taman Siswa yang membuka akses pendidikan lebih untuk masyarakat pribumi demi kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Era reformasi. Setelah reformasi,
1998, pendidikan berubah menjadi lebih demokratis dan inklusif. Fokus pendidikan bergeser pada pengembangan karakter, keterampilan, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan global. Kurikulum dan kebijakan lebih menyesuaikan untuk kepentingan masyarakat dan mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membangun masyarakat yang lebih adil. Yang selanjutnya adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan belajar sesuai dengan minat dan potensi siswa. Kurikulum ini memberikan ruang bagi guru dan siswa agar lebih berinovasi dan kreatif, sekaligus menguatkan identitas dan nilai budaya bangsa. Dengan kurikulum merdeka, pendidikan bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan siap untuk menghadapi tantangan di global, berkontribusi positif demi kemajuan masyarakat dan pembangunan bangsa. Pada pertemuan 4 ini, kita akan membahas tentang teori kekuasaan dan pendidikan. Terbagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama yaitu konflik teori, Marx dan Bourdieu. Teori ini melihat sekolah bukan hanya sekadar tempat belajar, tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan dan mewariskan kekuasaan kelas sosial tertentu. Sekolah membantu kelas penguasa untuk menjaga statusnya dengan membentuk cara berpikir dan budaya sesuai dengan kepentingan mereka. Yang kedua yaitu kritikal pedagogi, Paulo Freire. Pada teori ini, pendidikan harus bisa menjadi alat untuk membebaskan orang dari penindasan. Paulo menekankan agar pendidikan mendorong siswa berpikir secara kritis agar bisa memahami ketidakstabilan sosial dan berani untuk melawannya. Yang ketiga yaitu reproduction theory oleh Boles, Gintis, dan Althusser. Pada teori ini, sekolah menciptakan dan memperkuat ketidaksetaraan sosial dengan meneruskan nilai-nilai dan sistem yang menguntungkan kelas penguasa. Dengan kata lain, pendidikan mereproduksi struktur sosial yang tidak adil. Selanjutnya, pada pertemuan 5 ini kita akan membahas tentang pendidikan dan elit sosial di Indonesia. Yang pertama yaitu sekolah unggulan, internasional, dan pesantren modern. Jenis-jenis sekolah seperti ini biasanya hanya bisa diakses oleh kelas menengah ke atas. Dengan kualitas dan fasilitasnya, sekolah-sekolah ini membantu mempertahankan posisi sosial ekonomi siswa dari keluarga yang kaya. Yang kedua yaitu akses pendidikan tinggi. Universitas negeri terbaik seperti UI, ITB, dan UGM sering menjadi tonggak pembentuk elit di Indonesia. Banyak dari mahasiswa yang lolos di sana berasal dari kelas menengah ke atas. Sehingga universitas ini menjadi pembentuk elit sosial di Indonesia. Pertemuan 6. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perbandingan global. Mencakup 3 poin utama. Yang pertama yaitu Ivy Language AS dan Oxford Inggris. Kedua, kelompok universitas ini dikenal sebagai pembentuk atau simbol elitisme akademik dunia, tempat berkumpulnya pelajar terbaik dari berbagai negara. Gelar dari sini akan membawa kepada prestise atau akses luas ke kesempatan kerja. Yang kedua yaitu kasus Tiongkok Gaokao. Gaokao adalah ujian nasional yang sangat ketat dan menentukan masa depan pendidikan siswa. Ujian ini menjadi pintu masuk utama ke universitas elit di Tiongkok, menentukan siapa yang pantas menjadi bagian dari elit pendidikan. Yang ketiga, apakah elit pendidikan sama dengan elit politik atau ekonomi? Jawabannya tidak selalu. Meskipun lulusan pendidikan elit sering mendapat kesempatan ekonomi dan politik, tetapi juga terdapat hubungan kompleks di mana lulusan elit pendidikan bisa naik ke sarana sosial. Berarti bukan jadi jaminan bahwa elit pendidikan menjadi atau sama dengan elit politik atau ekonomi. Pertemuan ini kita akan membahas tentang isu kontemporer. Terdapat 3 poin utama. Yang pertama yaitu privatisasi pendidikan dan kapitalisme.
pendidikan makin banyak dikelola oleh swasta dengan tujuan profit yang berpotensi memperlebar kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu komodifikasi gelar dan status sosial. Gelar pendidikan jadi barang yang bisa dibeli atau strategi untuk mendapatkan status sosial, bukan hanya sebagai tanda atas penguasaan ilmu. Dan yang ketiga yaitu tantangan demokratisasi pendidikan. Bagaimana menjadikan pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi ekonomi, sosial, agar pendidikan lebih adil dan merata. Pertemuan 7, di sini kita akan mempelajari tentang multikulturalisme dan stratification. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan. Pendidikan memegang peranan penting dalam mensosialisasikan kebudayaan kepada individu. Melalui pendidikan, nilai-nilai, norma, bahasa, dan tradisi suatu budaya bisa diajarkan dan diteruskan ke generasi berikutnya. Pendidikan mengajarkan kita siapa kita, bagaimana kita berinteraksi, dan menjaga keberlangsungan budaya. Yang kedua yaitu pergulatan manusia dalam keanekaragaman budaya. Dalam masyarakat yang multikultural, terdapat tantangan dan peluang dalam menghadapi keanekaragaman budaya. Ada proses adaptasi, saling menghormati, dan terkadang ada konflik. Pergulatan ini mengajarkan kita hidup saling bertoleransi, saling terbuka, menghargai perbedaan, agar hidup berdampingan terus harmonis. Dan yang ketiga yaitu pendidikan dalam lingkup kebudayaan. Pendidikan tidak lepas dari kebudayaan karena kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan belajar tidak lepas dari budaya setempat. Pendidikan harus mampu menghargai perbedaan dan mengajarkan kita nilai-nilai keberagaman sehingga kita bisa menghormati dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Baiklah, pada pertemuan 8 ini kita akan membahas tentang pendidikan sebagai agen of change. Ini mencakup 3 poin utama. Yang pertama yaitu peran pendidikan sebagai motor perubahan dan pelestarian status quo. Pendidikan berperan sebagai motor perubahan ketika mampu membentuk generasi dengan pemikiran kritis dan inovatif yang membantu dalam perubahan sosial politik. Di sini, pendidikan juga berperan untuk melestarikan nilai-nilai tradisi dan menjadi fondasi stabilitas sosial. Dengan kata lain, berarti pendidikan di sini bisa berperan sebagai agen perubahan dan juga pelestarian status quo. Yang kedua yaitu kasus gerakan mahasiswa di Indonesia pada tahun 1966 dan 1998. Pada tahun 1966, mahasiswa berperan aktif dalam gerak mengganti rezim dari Orde Lama ke Orde Baru. Ini menjadi contoh bahwa bagaimana pendidikan berperan dalam mendorong berpikir kritis dan inovatif dalam sosial politik yang bisa mendorong perubahan yang besar. Sementara itu, pada tahun 1998, gerakan mahasiswa memimpin reformasi, menuntut demokrasi, dan penghentian otoritarisme Orde Baru. Ini menjadi bukti bahwa peran pendidikan dalam menghasilkan agen perubahan sosial politik yang kuat. Dan yang ketiga yaitu ilustrasi konkret hubungan pendidikan dengan transformasi sosial politik di Indonesia. Pendidikan memberikan ruang bagi individu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memahami nilai-nilai sosial, dan berpartisipasi aktif dalam perubahan dalam masyarakat. Contohnya saja, mahasiswa yang terdidik berpikir kritis mampu memimpin gerakan massa di reformasi. Ini membuktikan bahwa hubungan antara pendidikan dengan transformasi sosial politik di Indonesia. Baiklah, langsung saja pada pertemuan 10, karena pada pertemuan 9 kita melaksanakan UTS. Di pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang strategi pendidikan transnasional.
terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu globalisasi mengubah pendidikan. Globalisasi membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan. Pengaruh perkembangan teknologi, informasi, dan koneksi yang membuat pendidikan tidak hanya terbatas dalam satu negara saja, tetapi pendidikan menjadi lebih terbuka dan terhubung secara global. Yang kedua yaitu isu yang harus dipahami mahasiswa. Ada hal yang harus dipahami dalam pendidikan global, seperti migrasi mahasiswa adalah pergerakan mahasiswa dari suatu negara ke negara lain untuk belajar. Ini membuka peluang untuk belajar pengalaman internasional, juga memunculkan tantangan adaptasi budaya dan sistem pendidikan yang berbeda. Setelah migrasi mahasiswa, ada kurikulum internasional, yaitu kurikulum yang dirancang untuk memenuhi standar global, sehingga lulusan bisa mempersiapkan diri di dunia internasional dan berkolaborasi lintas negara. Selanjutnya ada internasionalisasi universitas, yaitu upaya universitas untuk memperluas kerjasama internasional, seperti pertukaran pelajar dan dosen, melakukan penelitian bersama, dan pengembangan program studi internasional. Dan di poin ketiga ada persiapan menghadapi dunia global. Dengan memahami migrasi mahasiswa, kurikulum internasional, dan internasionalisasi universitas, kita lebih bisa meningkatkan kemampuan adaptasi budaya dan bahasa, meningkatkan kemampuan kompetensi global yang mungkin dibutuhkan di pasar internasional, serta lebih siap menghadapi tantangan dan peluang di dunia yang semakin berorganisir secara global. Baiklah, selanjutnya yaitu pertemuan 11 dan 12. Di sini kita akan membahas tentang pendidikan dan teknologi, edtech, dan digitalisasi. Pendidikan di abad 21 tidak bisa dipisahkan dari teknologi digital, kecerdasan buatan, dan media sosial. Teknologi ini membantu proses belajar menjadi lebih interaktif, fleksibel, dan mudah diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Ini terdiri jadi dua. Yang pertama yaitu peluang edtech di Indonesia dan global. Yang pertama, mempermudah akses pendidikan hingga ke daerah terpencil melalui pembelajaran digital. Yang kedua yaitu membuat pembelajaran lebih menarik dengan multimedia, video, dan interaksi virtual. Yang ketiga yaitu mendukung pembelajaran jarak jauh dan hibrid yang fleksibel. Yang keempat yaitu mempercepat pengembangan kompetensi abad 21 seperti kreativitas, rekolaborator, dan berpikir kritis. Yang dua yaitu tantangan edtech di Indonesia dan global. Yang pertama, keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi terutama di wilayah pelosok. Yang kedua yaitu guru dan tenaga pendidik belum sepenuhnya siap menggunakan teknologi dalam kelas. Yang ketiga yaitu kesenjangan digital yang masih tinggi antar daerah dan kelompok sosial. Yang keempat yaitu kurangnya konten pembelajaran digital yang berkualitas dan sesuai kurikulum. Berarti di sini edtech dan digitalisasi pendidikan membuka peluang besar untuk transformasi cara belajar mengajar di abad ke-21. Khususnya dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih inklusif dan berkualitas. Namun, tantangan infrastruktur, SDM, budaya, dan regulasi harus diatasi secara terintegrasi dan berkelanjutan agar potensi teknologi ini bisa optimal dimanfaatkan di Indonesia dan juga secara global. Dan yang terakhir yaitu pertemuan ke-13 sampai 15, Policy and Research in Education. Materi yang menunjukkan kontribusi nyata sosiologi pendidikan dalam perumusan program kebijakan, menganalisis pemerintah seperti program Indonesia Pintar, Sekolah Inklusi, agar ilmu yang dipelajari kontekstual dengan realitas sosial. Sosiologi pendidikan berkontribusi nyata dalam perumusan program dan kebijakan pendidikan dengan cara mempelajari hubungan antara masyarakat dan sistem pendidikan. Ilmu ini membantu pemerintah memahami kondisi sosial masyarakat seperti kemiskinan, keberagaman, dan kebutuhan khusus siswa, sehingga kebijakan yang dibuat bisa lebih tepat sasaran. Contohnya program Indonesia Pintar memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak kurang mampu agar mereka tetap bisa bersekolah serta
mengakomodasi siswa kebutuhan khusus agar mendapatkan pendidikan yang setara. Dengan demikian, sosiologi pendidikan membuat ilmu yang dipelajari menjadi kontekstual dengan realitas sosial lapangan, sehingga kebijakan pendidikan benar-benar dapat menjawab masalah kebutuhan masyarakat. Baiklah, mungkin cukup sekian video pembelajaran pada kali ini. Banyak salah saya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.